Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Green, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rapza Hamzali kembali bisa menyapa Anda di program spesial kita, New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita akan ngobrol soal isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau, pastinya secara khusus dan secara umum apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kita cukup lengkap hari ini. Ada 3 narasumber masing-masing di bidang ekspertisnya masing-masing ya. Dari CSO, dari akademisi dan dari pemerintah pastinya. Nah, Anda pasti penasaran apa yang jadi topik bahasan kita pada sore hari ini. Yang pasti kita membahas sesuatu yang penting terkait dengan lingkungan hidup. Dan spesifiknya hari ini adalah mengenai salah satu sektor lingkungan hidup ya. Kita menyoroti soal PLTU Tenayan Raya kaitannya dengan Sungai Siak ya, dan ini adalah serial talkshow kita yang keempat. Sebelumnya kita sudah berbincang juga bersama dengan LBH P3E Sumatera, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, Anda bisa mendengarkan kami sahabat Green bisa melalui live streaming di www.greenradioline.id atau juga bisa mendengarkan di aplikasi YouTube dengan pencarian Green Radio Line. Di situ Anda bisa melihat kita sambil ngobrol soal lingkungan. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, kita sapa satu-satu narasumber kita sahabat Green yang sudah join di virtual Zoom. Kalau kita ingin kritis begitu, mengancam Sungai Siak, lalu seperti apa juga masa depan kita menggunakan energi terbarukan, karena hari ini dunia sudah berbicara soal energi terbarukan dalam kerangka kerja global. Nah, saya ingin ke Bu Reni dulu sebagai wakil pemerintah. Beberapa waktu lalu kita sempat juga ngobrol bersama Ibu dari Direktorat Jenderal Pengendalian Air, Ibu Direktur kalau saya nggak salah ya. Beliau berbicara tentang salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah leading sektornya adalah DLHK untuk memulihkan Sungai Siak. Nah, kita ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh DLHK, Bu Reni, sejauh ini dalam upaya pengendalian, perencanaan ataupun mitigasi terhadap tercemarnya Sungai Siak ini. Silakan, Bu Reni. Terima kasih, Bang Jali. Ya. Ini terkait dengan upaya-upaya, memang betul apa yang disampaikan oleh P3E, kemudian yang disampaikan oleh KLHK dalam ini Kementerian dari Pusat, bahwa sejak dilakukannya pemantauan Sungai Siak sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, memang status sungainya adalah sungai tercemar berat. Jadi pada tahun 2015 juga tercemar berat, kemudian 2016 juga demikian, kemudian 2017 sampai ke tahun 2019 juga demikian. Perlu disampaikan bahwa Sungai Siak ini merupakan sungai strategis nasional. Jadi dalam hal ini berdasarkan Perpres Presiden bahwa Sungai Siak ini merupakan sungai strategis nasional yang dimana pengelolaannya merupakan kewenangan dari pusat. Nah, ini adalah Kementerian KLHK. Jadi berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2012 bahwa salah satu dari sekian sungai yang menjadi strategis nasional, Siak merupakan strategis nasional di antara 3 sungai yang menjadi kewenangan pusat. Kemudian selain melakukan pemantauan, karena kan di DLHK ini berbagai macam tusi ya Bang Jali, ada berbagai macam tusi. Kebetulan saya pribadi di seksi pengendalian pencemaran. Yang dilakukan di seksi pengendalian pencemaran atau di bidang pengendalian pencemaran adalah salah satu yang melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang terjadi saat ini adalah PLTU Tenayan Raya adalah salah satu usaha kegiatan yang memang berada di sekitar Sungai Siak, tetapi dia memiliki izin lingkungan ini dari seperti ketahui dari Wali Kota Pekanbaru. Dari yang pertama keputusan Wali Kota pada saat kelayakan lingkungan juga, kemudian yang paling penting adalah pada saat pemberian izin pembuangan limbah cair. Jadi ada izin pembuangan limbah cair ke badan air, dalam hal ini ada PLTU yang kita soroti, yaitu izin yang dikeluarkan oleh
oleh Kota Pekanbaru berdasarkan penetapan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018. Kemudian ada juga izin pembuangan limbah cair ke badan air, juga ini merupakan izin yang dikeluarkan dari Kota Pekanbaru. Kemudian selain itu juga ada kegiatan-kegiatan kami, karena kan tadi saya sampaikan juga bahwa status sungai kita dari 2015 sampai 2019 cemar berat, ada beberapa parameter dominan yang menjadi indikasi bahwa itu tercemar dari berbagai hal. Pertama adalah ada DO, BOD, COD, klorin bebas, fekal koli. Kemudian yang paling penting itu di situ adalah fekal koli yang sangat tinggi. Fekal koli ini menjadi indikasi bahwa tercemar beratnya ini Sungai Siak ini adalah dari domestik begitu. Domestik ya. Kemudian ya domestik. Kemudian terkait dengan pengawasan perizinan. Kebetulan PLTU ini adalah salah satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang berada di Sungai Siak nih. Bukan hanya PLTU saja, dari mulai hulu juga. Dari mulai hulu Sungai Siak ini kan sudah ada PKS, kemudian dan sebagainya, sampai ke muara. Jadi apa yang disebutkan dengan daya dukung daya tampung sampaian P3 itu memang betul. Jadi itu harus dilakukan secara review berkala. Kalau tidak, kita tidak mengetahui sebenarnya sumber pencemarnya apa gitu. Kalau terkait dengan pengawasan perizinan, untuk saat ini kebetulan dari 135 perusahaan yang dilakukan penilaian kinerja ketaatannya terhadap izin lingkungan, yaitu untuk propernya ini kan ini belum sampai ke final, ini baru review sampai ke tahap rapor final, tapi masih supervisi. Nanti biasa di akhir tahun baru disampaikan oleh Menteri. Kemudian di tahun sebelumnya juga PLTU ini ikut juga dari penilaian kinerja itu proper. Kemudian dulu rapornya biru. Nah untuk yang tahun sekarang periode Juni 2019 sampai ke 2020 ini belum sampai ke final, tetapi hasil evaluasi dari pelaporan ini, karena kan kalau proper sekarang penilaian sekarang kan tidak visit ke lokasi ya, kita kan berbasis ke sistem pelaporan pada sistem yang disediakan oleh KLHK. Jadi kita melihat sistem-sistem pelaporan yang dari pemegang izin usaha, salah satunya ada PLTU, salah satunya adalah pelaporan atau hasil pemantauan dilakukan PLTU terkait dengan limbah cairnya. Dari hasil pemantauan itu keseluruhannya berdasarkan hasil evaluasi 100% melakukan ketaatan terhadap baku mutu, parameter, dan pelaporan. Begitu barangkali untuk sementara. Oke, baik. Itu kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas ya berkaitan dengan katakanlah performance industri dalam ketaatan dan kedisiplinan untuk mematuhi katakanlah pengolahan limbah atau IPAL ya, kita kenal dengan IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya ingin geser ke Bang Iswadi dan Bung Andi, Bu Reni, ya artinya kita tadi mendapatkan gambaran aspek legal formalnya aspek kepatuhan, kedisiplinan, aspek pemberian izin dan pengawasan dan sebagainya. Nah, tadi kalau kita balik ke soal faktor tadi Bu, artinya kan memang faktor industrial itu dominan. Faktor industrial itu dominan, juga faktor domestik itu. Nah, bagaimana caranya kemudian bagi DLHK, ya berkoordinasi juga dengan KLHK, supaya tadi Ibu sampaikan ada beberapa ratusan ya perusahaan yang beroperasi di wilayah itu. Seperti apa memastikan bahwa pengawasan, dan kalau saya tidak salah KLHK, Direktorat Pengendalian Air juga setiap tahun mengeluarkan rilis itu terhadap konsesi-konsesi yang nanti ada rapornya begitu. Nah dari DLHK Riau sendiri seperti apa memaintain atau mengawasi itu, Bu Reni? Boleh dibagi ceritanya? Ya. Baik, terkait dengan yang proper tadi yang disampaikan rapornya oleh kementerian, itu sebenarnya yang melakukannya itu adalah kami. Kami laporkan ke kementerian nanti yang menyampaikan secara nasional bahwa perusahaan A rapornya, tetapi yang evaluasinya adalah kami dari DLH Provinsi. Nah, saat ini ada terkait dengan
kan izin lingkungannya Izin. ini kan yang keluarkan adalah oleh kabupaten kota. Ya. Izin lingkungannya tidak ada yang dikeluarkan oleh provinsi. Sebaiknya di mana yang mengeluarkan izin itu juga harus Kominfensitas untuk melakukan pembinaan pengawasan. Oke. Jadi agak sulit juga kita memang selama ini kita mengerjakan jadi scanan gitu. Sebenarnya kan yang harus lebih intent adalah kepada di mana izin itu dikeluarkan dan di situ juga mereka melakukan pengawasan. Tetapi karena ini akan berdampak kepada lingkungan, jadi kami bukan mengambil alih, membantu setidak-tidaknya. Karena kabupaten kota tidak melakukan pengawasan itu, kami melakukan pengawasan perizinan lingkungan dan melakukan penilaian kinerja yaitu proper. Yang sebenarnya ini adalah programnya pemerintah pusat, tetapi kita yang mengerjakan itu. Dimintai untuk mengerjakan itu, kemudian membantu, kemudian kita melaporkan hasil evaluasi penilaian tim evaluator kami yang tahun ini ada 15 orang untuk mengevaluasi 135 perusahaan, salah satunya PLTU. Kemudian nanti kita disupervisi kembali oleh KLHK. Nanti bagaimana urusannya terakhirnya rapornya seperti apa, itu adalah kebijakan dari kementerian, tetapi evaluasi teknisnya adalah dari kami. Begitu Bang Jali. Oke, boleh kasih sedikit apa Bu pengertian, karena ini memang ada istilah yang nggak umum ya soal menilai proper atau tidak. Tadi kan ada biru, ada itu indikatornya apa? Boleh diterangkan sedikit kalau dia biru apa gitu, hijau apa gitu? Baik, ini sebenarnya ini adalah merupakan rapor yang diberikan kepada pemegang izin. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang gold. Ini saya sebutkan tadi, ini udah berdasarkan gradingnya. Tetapi penilaian ini apabila misalkan dia hitam, dia tidak melakukan perizinan apapun, tidak melaksanakan perizinan apapun. Kemudian apabila di merah, dia ada salah satu atau lebih dari berbagai sektor yang tidak melaporkan atau dia melebihi baku mutu atau tidak seluruh parameter yang diukur. Kemudian nanti yang biru pun demikian, tetapi cuma beberapa saja. Kalau yang hijau keseluruhannya dia sudah bagus. Kalau yang gold ini adalah mereka sudah melakukan seperti TJSP atau CSR-nya dengan sekelilingnya, tetapi ini yang berbasis dengan lingkungan, begitu. Rata-rata apa itu Bu? Gold, hijau, merah? Coklat atau itu? Kalau gold bisa dihitung jari di Indonesia ini. Kalau di kita yang sudah hijau, tahun lalu ya ada yang kebanyakan di hijau dan biru. Yang merah pun tidak kalah banyaknya. Saya pun juga heran, harusnya pemegang izin usaha ini, mereka itu kan mempunyai SIM-nya ya. SIM-nya itu adalah di dokumen lingkungan, bukan izin lingkungan. Dokumen lingkungan kan dibahas, ada yang di provinsi, ada yang di pusat, ada yang di kabupaten. Dengan istilah kajiannya adalah AMDAL. Apabila seluruh pemegang izin usaha kegiatan taat dan melakukan seluruh perizinan dokumen lingkungannya, untuk apa kita ada pengawasan sebenarnya? Tetapi itu tidak dilakukan oleh para pemegang izin, sehingga dampaknya itulah ada pencemaran, ada kerusakan dan sebagainya, Bapak. Baik. Terima kasih. Sangat gamblang ya, sangat jelas sekali penjelasan. Sementara itu ke Bu Reni, saya ingin geser ke Bang Iswadi. Nanti saya ingin geser ke Bung Andi ya, berkaitan dengan ungkapan terakhir tadi. Kalau memang tidak taat, nah itu kan dimensi hukum bekerja di situ ya. Nanti saya ingin tanya dengan Bung Andi seperti apa mekanisme penegakan hukum lingkungan. Nah ke Bang Iswadi. Bang Iswadi, di publik itu sering sekali yang ada di benaknya itu antara energi terbarukan, antara sering energi kotor gitu kan yang dihasilkan dari tambang dan lain sebagainya, lalu ada energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan. Sebetulnya prospeknya seperti apa itu bisa diimplementasikan di kita tuh, Bang Iswadi? Mohon pencerahannya juga. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bang Zali. Terima kasih Bu Reni, tadi sudah memulai banyak sekali informasi dari Bu Reni. Kemudian Bang Andi, terima kasih juga sudah saya bisa bersama di sini. Secara garis besar kita membagi energi ini menjadi dua bagian. Yang pertama konvensional ya, teknologinya konvensional. Yang kedua renewable. Renewable itu artinya adalah energi bersumber dari sumber yang terbarukan, artinya
dia selalu ada, katakan bersumber dari angin gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin, kemudian radiasi matahari atau sinar matahari, yang ini energi ini kan secara resource itu selalu ada, itu yang pertama. Kemudian bisa didengar ya suara saya? Ya, Kemudian bisa. Apabila sumber-sumber primer ini kita gunakan katakanlah untuk pembangkit listrik ya, baik pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, saat pengoperasiannya dia memberikan beberapa keuntungan. Salah satu keuntungannya itu bahwa dalam pengoperasiannya dia tidak menimbulkan polusi atau tidak mencemari lingkungan. Ini akan berbeda dengan teknologi pembangkit yang konvensional. Kalau konvensional itu biasanya kita mengasosiasikannya ke fosil, berbahan bakar dari sumber fosil. Apa saja itu? Gas, kemudian minyak, dan yang paling agak ini adalah batu bara. Karena batu bara ini seperti Bu Reni sampaikan tadi bahwa mereka saat beroperasi tentu akan menghasilkan polutan bagi lingkungan, menghasilkan bermacam gas-gas COX, NOx, dan lain sebagainya. Teman-teman dari lingkungan hidup mungkin lebih paham dari saya. Lah, sekarang ini mungkin kondisi kita ini khususnya di Riau, sistem kelistrikan kita, bicara energi ya, salah satu bagian dari energi itu ada listrik, kemudian bisa jadi tambang dan lain sebagainya. Tapi dalam energi dalam bentuk listrik, kalau berbicara kita tentang itu, sistem kelistrikan Riau ini kan bagian dari sistem kelistrikan Sumatera. Artinya semua 8 provinsi ini satu sama lain sudah terhubung gitu ya. Sehingga bisa saja nanti listrik Riau ini bersumber dari daerah lain. Bisa saja dari Palembang kemudian naik ke atas menuju Sumatera Barat, dan dari Sumatera Selatan menuju Sumatera Barat, lalu nanti ke Provinsi Riau. Ini bukan berarti listrik dari sumber ke kita, enggak. Cuman pembangkit ini kan terhubung banyak, ramai, dan kebetulan saluran transmisi kita itu yang interkoneksinya itu dari Sumatera Barat, katakan dari Payakumbuh, kemudian ke Riau menuju Gardu Induk Bangkinang. Lah, kalau kita lihat petanya dalam skop Riau, ini pembangkit di Riau ini boleh dikatakan ini defisit dalam artian bahwa dalam kondisi tertentu kita harus impor listrik dari sistem transmisi Sumatera ya. Lah, kemudian kalau kita lihat lagi sebaran jenis pembangkit sampai saat ini itu kita masih didominasi oleh fosil tadi. Pembangkit diesel, pembangkit batu bara, pembangkit gas. Kita memang punya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang menjadi salah satu pembangkit yang kapasitasnya besar, yaitu sebesar 3 kali 38 megawatt atau 114 megawatt yang berada di Koto Panjang, Kabupaten Kampar. Lah, kondisi sekarang ini kalau terakhir RUED, kebetulan saya dilibatkan untuk mereview naskah yang RUED itu. Terakhir kita lihat bahwa Provinsi Riau cukup ambisius untuk mentargetkan masuknya pembangkit energi terbarukan ini dalam sistem Riau. Tahun 2025 itu kalau nggak salah itu kurang lebih 34%-nya pembangkit listrik kita harus bersumber dari energi terbarukan. Lalu nanti di 2050 47%-nya itu harus juga berasal dari energi terbarukan. Lah, pertanyaannya itu adalah bahwa sudah seberapa jauhkah target rencana umum energi daerah Provinsi Riau ini segaris dengan rencana umum pengadaan tenaga listrik yang disusun di Kementerian ESDM Pusat yang bekerja sama dengan PLN. Karena kalau kita lihat sekarang, maka kondisi bisnis as usual kita itu memang untuk mencapai 2025 harus 34% itu kita memang harus kerja keras. Yang kedua,
potensi-potensi energi terbarukan itu tidak hanya bisa ditulis di atas kertas Ya. secara global saja, tapi perlu dikaji aspek potensi secara real di lapangan melalui pengukuran, melalui survei, lalu nanti dikajikan studi kelayakan namanya, sehingga kita tahu ini betul-betul berpotensi enggak. Ya. Jangan hanya kita melihat banyak katakan limbah dari biomasa katakan, lalu kita tiba-tiba harus mengatakan maka sumber listrik kita dari biomasa gitu loh. Nah, jadi itu kurang lebih pembangkit energi terbarukan mereka itu selalu ada katakan begitu. Karena itu disebut renewable, selalu ada, dia datang terus. Ya, panas hari ini, besok pagi kalau tidak mendung dia akan datang lagi. Begitu juga angin. Nah, untuk angin sedikit mungkin saya kalau boleh komen. Saya punya stasiun cuaca mini yang berada di atas laboratorium teknik elektro di Universitas Riau ya, tempat kami beraktivitas. Itu untuk angin memang untuk Riau Daratan, Pekanbaru, kemudian yang paling pasti itu Pekanbaru itu kecepatan angin kita tuh memang rendah. Selain rendah, adanya angin itu tidak kontinu. Katakan dalam 24 jam satu hari itu dia anginnya tidak banyak. Makanya kita rasakan di Pekanbaru ini panasnya kan ada dua. Panas dari temperatur atau suhu udara, yang kedua panas karena tidak ada udara yang meniup ke kita gitu sih. Mungkin itu sedikit Bang Zali. Baik. Oke, ini cukup memberikan gambaran juga dan pengetahuan nih bagi kita sahabat Green ya soal energi. Artinya rencana energi daerah itu sudah tergambar di situ ya, Bang Iswadi ya, bahwa pemerintah akan menuju pada sumber-sumber terbarukan ya untuk soal energi ini ya. Itu sebenarnya amanat dari pemerintah katakan, karena pemerintah memiliki 2 PR besar. Yang pertama rencana umum energi nasional, ini yang disiapkan katakan secara nasional. Kemudian turunan dari RUN adalah RUED, rencana umum energi daerah. Nah, sebenarnya sudah digariskan. Ini daerah Riau katakan begitu, memiliki biomasa, kemudian biofuel, kemudian memiliki radiasi matahari yang banyak, maka potensi ini ada di tempat Anda, maka silakan kembangkan. Tapi kadang-kadang mungkin kadang-kadang penyelidikan detail itu kan tidak hanya bisa dilakukan dalam waktu singkat saja, sehingga sehingga hasilnya memang harus bagus, maka butuh waktu sebenarnya. Baik, sementara itu dulu Bang Iswadi, nanti kita balik lagi. Saya ingin ke Bung Andi. Bung Andi Wijaya, ini kali keempatnya ya kita bicara soal Sungai Siak ya, tapi ini berkaitan dengan konteks pengaruh dari industri energi, sebut saja tadi PLTU dan segala macam. Nah, dari LBH sendiri seperti apa kemudian berupaya pastinya mengadvokasi soal ini? Jika ada hak-hak ya property right dari masyarakat yang berada di sekitaran Sungai Siak itu yang katakanlah terganggu mata pencariannya, lalu punya impact terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Seperti apa dimensi hukum lingkungan mengcover ini, mengadvokasi ini sehingga muncul rasa adil dan lain sebagainya. Silakan. Iya, terima kasih Bang Jali ya terkait mengenai persoalan ini. Mungkin dari 2016 kita sudah meneliti soal PLTU Tenayan, dan saya sangat Bu Reni sangat terbuka ya bahwasanya nih PLTU ini adalah masuk ke dalam penilaian yang warna hijau. Saya pikir ini itu penilaian secara textbook dan formalitas, dan saya pikir itu pun tidak sangat teliti ya. Mungkin Bu Reni bisa meneliti jauh dari AMDAL PLTU itu sendiri. Kita sudah dapatkan AMDAL, namun apa yang terjadi bahwasanya di dalam AMDAL itu ada kewajiban untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat berdampak. Salah satu ada 2 ya wilayah, yaitu Kelurahan Tenayan Raya ya, satu lagi Kelurahan Okura. Namun di dalam dokumen AMDAL tidak ada satupun dokumen AMDAL yang menyebutkan atau membuktikan bahwa sudah terjadi sosialisasi di desa Kelurahan Okura. Ini membuktikan bahwa AMDAL ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh pembuatannya juga tidak komprehensif dan tidak melibatkan banyak pihak, dan salah satunya pihak
Kelurahan Okura. Dan dampaknya apa? Mereka sebelum pembentukan AMDAL ini, mereka tidak ada sosialisasi dan tidak ada tidak tahu menahu ya. Tidak tahu menahu soal itu. CSR pun mereka tidak mendapatkan, dan baru mendapatkan CSR itu baru ketika 2017 masuk PLTU Tenayan Raya. Di situ mereka memberikan CSR yang dan bentuknya dan lucunya ini para nelayan tidak mendapatkan bantuan apapun. Itu yang membuktikan bahwa ini AMDAL mereka di dalam AMDAL mereka tidak tersebutkan bahwasanya mereka salah satu masyarakat yang berdampak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kekeliruan juga dalam posisi AMDAL itu. Itu terkait mengenai sebenarnya di dalam dokumen AMDAL itu menjelaskan bahwa dasar dalam pembangunan PLTU Batubara Tenayan Raya itu adalah dasarnya RT/RW Kota Pekanbaru tahun 1993. Ya, yang jangka waktu 94 sampai 2004. Namun dokumen RT/RW Riau kan sudah tidak ada nih. Di dalam RT/RW Kota tahun 94 sampai 2004 itu menyebutkan daerah kawasan industri di Kota Pekanbaru terdapat di Tenayan Raya. Terdapat di Rumbai, bukan di Tenayan Raya. Namun di dalam dokumen AMDAL malah mereka menyebutkan posisi pembangunan PLTU itu sesuai dengan RT/RW-K tahun 2094 sampai 2004. Ini kan salah satu yang ketidakjelasan nih ya. Sebenarnya yang mana yang digunakan tidak sinkron dengan tata ruang wilayah di RT/RW. Ini yang perlu kontradiksi ya, detail tata ruangnya ya. Detail tata ruang. Namun, itu yang kedua. Yang ketiga, itu dalam dokumen AMDAL tidak dimuat besaran dampak penting negatif dalam pembangunan PLTUB Tenayan Raya. Namun, jika dilihat penggunaan air yang banyak dan menggunakan air sungai, besar dampak yang ada berpengaruh besar terhadap kualitas air sungai. Ini tidak disebutkan secara spesifik di dalam dokumen AMDAL. Dan yang terakhir itu adalah di dalam dokumen AMDAL-nya, kerangka acuan, hanya ditemuin peta rencana lokasi studi, tidak ditemuin peta fotografi atau peta batimetri. Ini temuan kita ya sebenarnya di dalam dokumen AMDAL. Itu Bung Jali. Terus aku mau menyambung ya soal di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ada namanya sebenarnya pencegahan ya. Saya pikir pencegahan ini sangat penting dalam untuk penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Namun di dalam pencegahan ini kita lihat ya, bahwasanya pasal 14 itu di Undang-Undang Lingkungan Hidup ada instrumen pencegahan pencemaran, itu KLHS. Nah, ini KLHS mungkin Bu Reni bisa membuka nih KLHS-nya KLHS-nya Provinsi Riau ataupun KLHS apa. Dan terus tata ruang kita belum ada. Ini bagaimana cara instrumen alat mengukur bahwasanya dia itu perusahaan ini patuh terhadap kinerja lingkungan. Terus baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, terus yang terakhir itu adalah audit lingkungan hidup. Dan ini kan audit ya, audit kita bicara soal siapa yang kena dampak. Hari ini nelayan itu sulit itu mendapatkan ikan di sekitaran Sungai Siak. Dan temuan kita di PLTU ya, temuan kita bahwasanya itu banyak serpian batu bara yang berjatuhan di Sungai Siak. Dan tidak hanya serpian, mengapa serpiannya banyak berjatuhan? Karena tidak ada penutupnya ketika kapal tongkang ini berjalan. Ini menjadi temuan di lapangan loh. Mungkin Bu Reni harus turun ke lapangan dan melihat ini. Seminggu sekali mereka jalan itu ada tongkang batu bara yang tidak ditutupin tongkangnya itu sehingga serpiannya berjatuhan. Belum lagi ketika mereka membuang air limbah. Sekali mereka membuang air limbah, tapi di dalam jangka waktu yang tidak kita ketahui, bisa malam gitu, malam. Jadi mereka ada waktu-waktunya untuk membuang limbah-limbah itu. Ini yang temuan kita di lapangan itu yang didapat oleh para nelayan, bukan. Itu para nelayan itu ya kita budayakan bahwasanya. Ya, artinya itulah kondisi empiriknya begitu ya, Bung Andi ya. Iya benar, ini adalah kondisi empirik yang mengatakan bahwa
PLTU Tenayan Raya ini menambah beban sebenarnya, beban kerusakan, pencemaran Sungai Sia. Saya sangat berharap ketika Bu Reni hadir di sini dan ini di temuan kita ini dilanjutin. Atau perlu kita diskusi di luar kan? Lebih ramai lagi. Kantor dan kita akan memberikan temuan kita ini. Seperti itu. Baik. Saya pikir itu ajakan yang menarik ya. Nanti di forum non formal kita coba itu ya. Tapi saya ingin nanti langsung direspon oleh Bu Reni ya terkait kondisi-kondisi empirik yang seperti itu. Ada hal-hal yang prinsipil sifatnya yang teman-teman LBH nilai itu kontradiktif dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Nah nanti itu silakan dijawab dan nanti Bang Iswadi juga boleh menambahkan itu. Tapi kita mesti break dulu, kita cairkan dulu suasana ini dengan mendengarkan pariwara atau iklan yang sedang nunggu-nunggu nih para narasumber ya. Oke, dan teman-teman kita rehat sejenak. Untuk membuat suasana lebih cair, nanti kita akan balik lagi di sesi kedua. Kita dengarkan dulu pariwara yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Anda masih stay tune di program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri memperbincangkan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau dan di Indonesia pastinya. Dan terima kasih bagi Anda yang masih stay tune mendengarkan di live streaming kita di www.greenradioline.id dan juga terima kasih yang mendengarkan kami melalui live YouTube di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, kita masih membahas berkaitan dengan PLTU Tenayan Raya dan nasib Sungai Siak ya, yang memang ini dalam rangka kita sama-sama mencoba untuk berkontribusi, tidak hanya membicarakan, ya kita sepakat lah ya, nggak hanya mengekspos masalahnya tapi juga memberikan solusi terbaiknya seperti apa supaya fair sebagai warga negara begitu ya kira-kira. Oke, saya ingin langsung kasih kesempatan Bu Reni untuk menjawab tadi poin-poin empirik dari teman-teman LBH terkait dengan ada hal yang kontradiktif dengan AMDAL, lalu juga tata ruang dan lain sebagainya. Seperti apa dari Bu Reni? Silakan. Baik, terima kasih Bang Jali, terima kasih Bang Andi. Beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Andi terkait dengan empirik di lapangan. Seharusnya temuan-temuan apakah itu secara ketata ruangan ya, sudah tidak ada temuan lagi harusnya ya Pak ya. Karena apa? Pada saat pembahasan kajian itu sudah diselaraskan dan disesuaikan dengan ketata ruangan. Nah ini terkait dengan pembahasan AMDAL ini terkait dengan ketusian, mohon maaf apabila saya tidak memberikan jawaban yang maksimal. Begini, kesulitan saya untuk menjelaskan secara keseluruhan begini, izin ini keluarnya dari kota, kemudian pembahasan AMDAL-nya ada di kota, kemudian perizinan lingkungan ada di kota, kemudian ketata ruangannya juga dari kota. Nah pendapat kami, apabila ada perizinan harusnya sudah ditemukan lagi bahwa kondisi misalnya bangunan itu tidak sesuai dengan tata ruangan. Harusnya tidak, karena pada saat pembahasan sebelum itu keluar izin kelayakannya harusnya sudah selaras gitu. Kemudian terkait saya mengapa tidak menjawab secara ini karena kami saya sendiri tidak ada di situ. Kemudian terkait KLHS. Betul, ini KLHS ini memang seluruh rencana tata ruang di Indonesia ini sebaiknya harus di KLHS. Saya kurang tahu apakah yang Pekanbaru sudah di KLHS atau tidak. Kemudian ini, yang terakhir adalah tadi adanya ikan. Misalnya tidak ada lagi, agak kesulitan kalau kita melihat di badan air. Masalahnya sama dengan tadi kata Pak Iswadi, air ini sama dengan angin, mengalir ya. Kemudian bagaimana kami dari pemerintah untuk melakukan pemantauan kepada pemegang izin selain domestik ya, karena di pemegang izin ini kan kita ada instrumennya untuk pengawasan, yaitu mereka harus melaporkan, memantau sesuai dengan ketentuan teknis. Contohnya misalnya tadi sampaikan perusahaan ini selalu mengalirkan limbahnya ke sungai. Nah, catatannya mengapa mereka mengeluarkan limbah? Mereka diberikan izin oleh kota
dengan keputusan kepala DLHK, yaitu memberikan izin untuk membuang limbahnya ke badan air. Nah, ketentuan teknisnya mengapa mereka harus membuang ke badan air? Mereka ada ketentuannya, harus sesuai baku mutunya, harus sesuai dengan parameternya dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas. Nah, kebetulan kami melakukan penilaian kinerja. Kami lihat dari hasil pemantauan mereka, yaitu mereka sudah mentaati seluruh parameter dan baku mutunya. Jadi apabila misalkan sekarang tuh tidak ada ikan, agak kesulitan kita untuk melihat apakah ini memang dari PLTU, apakah domestiknya, atau memang dari hulu dan hilir. Saya kira itu semuanya harus terintegrasi, semua juga berpotensi dan semuanya berkontribusi saya kira. Karena mengapa harus ada menghitung daya tampung dan daya hulu lingkungan itu, karena tidak mungkin sekarang sungai yang sekarang daya tampungnya sama dengan tahun 70-an, 80-an yang mungkin notabene dulu perusahaan cuma 2, 3. Nah sekarang kalau dulu ukurannya M, mungkin sekarang udah XL barangkali atau SL, XL. Mungkin itu harus melihat sebenarnya sumber pencemarannya ini, dan untuk melakukan pengawasan secara berkala dan intens, harusnya di mana izin itu dikeluarkan, yaitu ada pemerintah Kota Pekanbaru. Nah mereka dalam hal ini mendelegasikan kepada instansi pemegang pengelola lingkungan, yaitu DLH, untuk lebih intens melakukan pengawasan. Kalau misalnya provinsi, boleh kami provinsi, tetapi catatannya apabila kami pembahasan perencanaan terkait dengan penganggaran APBD harus berdasarkan kewenangan. Ini kewenangannya udah kemana-mana nih, sementara yang provinsi aja belum kelar, seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita sama-sama memiliki kontribusi untuk upaya pengendalian pencemaran. Begitu barangkali Bang Jali. Oke. Tapi ya kalau kita bicara soal aspek pencegahan begitu ya Bu Reni, berarti itu kan bicara tentang seberapa rigid kita pada dokumen, seberapa rigid kita pada prinsip-prinsip lingkungan, dan itu muatannya ada di ya KLAS dan lain sebagainya. Nah mungkin boleh dibagi sedikit ya, walaupun ya betul tadi itu kewenangan pemerintah kota yang lebih gamblang harusnya menjelaskan itu, tapi kan proses yang sama juga diikuti oleh provinsi begitu. Nah dalam proses-proses penyusunan rencana-rencana strategis lingkungan itu sering sekali ini jarang bisa dibilang tadi kata Bunga, apa betul memang jarang melibatkan partisipasi publik begitu Bu Reni. Ini yang sampai-sampai kan ketika kita bicara Omnibus Law memang kalau dikaitkan dikit, partisipasi publik itu dianggap dalam tanda petik kadang-kadang kurang penting dalam penyusunan hal-hal strategis. Padahal itu penting. Ya. Itu seperti padahal itu penting. Seperti apa? Mungkin boleh dibagi pengalaman Bu Reni ikut dalam itu. Begini. Kebetulan memang untuk ketupoksian memang saya tidak di AMDAL, ada di bagian AMDAL, tetapi pengalaman kami yang sudah mengikuti beberapa kali AMDAL ada yang diikuti oleh kami. Sebenarnya masyarakat itu adalah hal yang penting. Selain para stakeholder lainnya dalam ini pemerintah dan pemakasa. Karena apa? Masyarakat ini akan berdampak langsung apabila ada dampak yang dikeluarkan oleh para pemegang izin usaha. Ini sangat wajib, harus ada. Kemudian ini kesulitannya begini, kami kan melakukan penilaian kinerja pemegang izin ini kan berdasarkan pada suatu sistem. Jadi kami tidak melakukan visit karena COVID ini. Di sistem ini tidak ada diwadahi atau tidak ada tempatnya untuk menyampaikan bahwa mereka itu sudah melakukan CSR, sosialisasi, itu tidak. Jadi di mana mereka diwadahi itu apabila mereka sudah kriterianya hijau. Maaf tadi koreksi Pak Andi, sebenarnya yang tahun 2000 sebelumnya PTU ini adalah biru. Jadi kalau hijau ini CSR itu mereka langsung ke kementerian. Jadi tidak diwadahi dalam sistem pelaporan sistem itu bahwa mereka sudah melakukan apapun CSR itu. Jadi tidak ada. Jadi mereka melaporkannya itu langsung ke kementerian yang akan memberikan predikat. Nah ini yang kami sayangkan sebenarnya. Kami sudah banyak juga berdiskusi dengan kementerian. Jadi bagaimanapun juga bahwa pemegang izin usaha ini berada di daerah. Masyarakat ini ada yang terdampak. Dan kita adalah pemerintah ini adalah berada di pemantau pengawas untuk menjaga lingkungan. Sementara pusat itu kan berada jauh dari kita. Ini sebaiknya diminta apabila kita melakukan penilaian kinerja bukan hanya penilaian kepada emisi udaranya, limbah cairnya, kemudian LB3-nya, kemudian kerjasama dengan pihak ketiganya, tetapi terkait dengan CSR-nya. Karena kita harus mengetahui mengapa demikian.
keinginan pemerintah ini adanya izin usaha pemegang izin ini di Provinsi Riau bukan hanya untuk bisnis usaha kepada perusahaannya aja, tetapi ada berdampak kepada masyarakatnya. Jadi masyarakatnya juga ada dampak positif berdasarkan dari bangunan itu sendiri atau perusahaan itu yang dibangun begitu. Nah ini yang belum ada. Jadi di dalam sistemnya itu belum ada. Mungkin kalau CS dan sebagainya bisa kita berdiskusi dengan DLH Kota Pekanbaru barangkali, karena mereka akan lebih intens untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Begitu barangkali. Terima kasih. Baik, saya juga ingin minta respon dari Bang Iswadi sebelum nanti Bung Andi juga ingin menfeedback ya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Reni. Mas Iswadi, seperti apa melihat ini ya selalu kontradiktif pastinya, tapi bagaimana kemudian pada hal yang kontradiktif itu kita bisa bertemu pada sisi yang harmoni barangkali ide-ide kebijakannya supaya lebih fair lagi, lebih melibatkan publik, lebih transparan dan lebih akuntabel lagi. Seperti apa dari sisi Bang Iswadi? Ya, saya melihat dari paparan rekan-rekan kita Bang Andi dan Bu Reni tadi, memang sebenarnya ada dua buah segmen yang harus kita pilih. Yang pertama bahwa setiap industri, katakan ini industri pembangkit listrik ya, tenaga uap yang berbahan bakar batu bara itu akan mengenerate atau menimbulkan polusi. Polusinya itu sebenarnya tidak hanya dalam proses operasi saja, dari proses incomingnya batu bara seperti yang disebutkan oleh Bang Andi itu bisa saja gitu, karena batu bara ditransportasikan katakan melalui badan sungai, batu bara tadi yang ditongkang itu mungkin tidak di packing rapi, artinya tidak diselimutin baik sehingga batu bara tercemar. Itu baru proses sumber energi primer batu baranya. Lalu dari proses pembangkitan operasinya itu kemudian batu bara yang kita bakar itu akan menjadi beberapa macam bentuk. Ini Bu Reni mungkin lebih pas menjelaskannya. Yang pertama ada abu terbang, kemudian ada abu basahnya, kemudian ada abu yang semi kering dan lain sebagainya. Nah, abu-abu terbang ini sebenarnya kalau secara perencanaan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara ini sebenarnya harusnya sudah menerapkan teknologi untuk mencegah itu yang pertama. Nah ini kan PLTU ini sudah beroperasi dan mereka sudah berjalan gitu kan. Artinya yang perlu kita berikan ke pemerintah adalah bagaimana cara mengontrol semua dampak negatif yang ada itu, karena kita tahu bahwa teknologi untuk mengendalikan itu kan ada. Itu yang pertama. Pastikan mereka punya itu atau enggak. Lah kemudian bahwa ini pembangkit listrik tenaga uap ini kan membutuhkan banyak air ya. Sistem itu adalah air yang digunakan kemudian dilakukan treatment dulu, kemudian dikembalikan ke reservoir mereka, ke dam mereka, tidak dibuang ke badan sungai, ke danau dan sebagainya. Kalau saya lihat dari penjelasan dari Bu Reni dari DLHK tadi bahwa air yang sudah ditreatment itu kan dibuang terhadap masyarakat yang terdampak ya. Memang ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kalau CSR itu kan berarti kan sesuatu yang harus diberikan oleh industri terhadap masyarakat tempatan yang katakan terdampak. Itu sebenarnya menurut saya itu dua hal yang berbeda. Apapun jenis industrinya itu memang ada istilahnya ada himbauan atau amanat ya bahwa CSR ini dilakukan, tidak hanya industri yang berdampak menimbulkan polusi saja, bahkan perbankan dan lain sebagainya mereka memiliki kewajiban itu. Nah kalau itu tidak dijalankan ya ada indikasi besar bahwa masyarakat terdampak dan itu tidak dijalankan, maka saya rasa itu kan perlu bersama-sama masyarakat ya mengingatkan ke instansi terkait, katakan dalam hal ini adalah pengelola PLTU-nya. Nah, itu yang pertama. Lagi-lagi bahwa PLTU ini memang membutuhkan air, maka dia dibangun di daerah aliran sungai gitu loh. Sama dengan PLTU Ombilin. Saya tahun 2009 kalau nggak salah pernah ke Ombilin membawa mahasiswa, memang di sungai Ombilin itu. Jadi memang sumber airnya kita butuh banyak, apalagi ini berapa megawatt ya Bu Reni ini. Jadi butuh air banyak sekali, mungkin di atas, saya enggak ingat megawattnya berapa kapasitas pembangkitnya. Tapi yang jelas ini dengan melihat sekilas itu mereka butuh air yang banyak sekali. Nah, proses treatment ini ya artinya teknologi untuk treatment baik polusi dari abu terbangnya,
kemudian belerang yang ditimbulkan dari pembakarannya, kemudian CO2 yang ditimbulkan oleh pembakarannya, NOx yang ditimbulkan oleh pembakarannya, itu seharusnya sudah ada teknologi-teknologi. Walaupun teknologi-teknologi ini kan tidak akan bisa bisa membuat polusi itu betul-betul jadi nol. Tapi setidaknya mengurangi dampak dia negatifnya masih memenuhi ambang yang diperbolehkan, masih memenuhi ambang diperbolehkan. Ini sama dengan pembakaran motor bakar kita ya. Diesel ya, mesin diesel itu juga menimbulkan polusi. Motor roda 2 yang kita ini kan juga menimbulkan polusi. Cuman polusi ini masih di bawah ambang yang dibolehkan atau tidak. Lah kalau tidak, maka tugas kita bersama-sama ya, baik teman-teman dari LBH, kemudian kita bersama-sama bahwa ayo ini lingkungan ini kan tidak hanya masyarakat tempatan yang akan merasakan dampaknya, tapi orang-orang di hilir, karena sungai kan mengalir ke hilir ya. Orang-orang di hilir akan merasakan itu. Yang kedua bahwa fokus menurut saya, fokus kita bahwa ini betul kata Bu Reni tadi, mungkin kapasitas sungai ini masih kuat nggak untuk menampung segala jenis industri yang ada di daerah aliran sungai ini. Ini tidak hanya memfokuskan di apa saja, menurut saya PLTU saja. Banyak kok industri-industri lain juga perlu gitu loh. Perlu. Tapi poin yang penting yang perlu saya sampaikan di sini bahwa treatment untuk beberapa item tersebut, baik treatment air, treatment katakan batu bara, treatment gas buang dan lain sebagainya, itu seharusnya teknologinya sudah ada dan tentunya kita harus memastikan bersama-sama bahwa itu sudah terpasang di sana. Mungkin itu sedikit Bang Zali. Baik. Terima kasih sekali Bang Iswadi. Dari Bung Andi, mungkin ada feedback ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Reni tadi. Ya, silakan Bung Andi. Ya, Bang Jali, sangat menarik ya, Pak Iswadi. Memang ini persoalannya memang lagi-lagi sebenarnya provinsi tidak boleh tutup mata ya soal keluhan aduan ataupun temuan dari kita. Soalnya apapun bentuknya, ini misalnya apapun kalau dari AMDAL, dari proses awal itu sudah cacat, ini bakal bakal merampas hak-hak masyarakat selanjutnya. Bayangkan ketika di partisipatifnya masyarakat, ketika pemusatan AMDAL saja tidak dilibatkan, ini bagaimana ketika mereka tidak mengetahui bahwasanya ini bakal mengancam kehidupan mereka. Bayangkan, malah kita punya ketemuan nih Bu, pasca PLTU Tenayan Raya itu dibangun, itu ada 4 penyakit yang timbul. Yang paling banyak itu adalah penyakit gatal kulit. Gatal kulit. Kita nggak tahu nih apakah penyebabnya, tapi di dalam puskesmas itu menyebutkan bahwa sepanjang pasca operasi PLTU Tenayan itu ada 4 penyakit yang timbul dengan skala yang besar. Ini dugaan kita bahwa tidak hanya di Riau ya, PLTU itu banyak yang kita lihat bahwa ada di Bali, ada di macam-macam lah, banyak di Jawa itu banyak PLTU dan penyebabnya hampir sama, itu adalah gatal kulit dan kerusakan terhadap ISPA dan lain-lain. Malah kita ini temuan ini sangat harusnya menarik perhatian provinsi ataupun perhatian kota terkait mengenai tidak hanya soal karena penyakit yang ditimbulkan akibat ini pembuangan batu bara, itu penyakitnya tidak langsung terasa ya, bisa 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Itu ada banyak film yang menyebutkan seperti itu, dan banyak kajian-kajian yang menyebutkan bahwa dampak PLTU ini tidak dirasakan fly ash-nya ya, fly ash dan bottom ash-nya tidak merasakan hari ini juga, tapi hampir 10 atau 50 tahun kemudian itu akan berdampak penting. Bayangkan ketika ini pun pengawasannya sangat lemah, ini bagaimana kita melihat 10 atau 15 tahun kemudian ini masyarakat sekitar sungai berdampak ya terkait mengenai aktivitas batu bara. Dan yang paling penting ya, ini ya mungkin bisa disonding dengan kota ya terkait mengenai
ini temuan-temuan kita yang tidak sinkron dengan dan bagaimana sebenarnya penegakan hukum, maksudnya pelibatan itu penting ya, pelibatan ketika Bu Reni ini kan textbook ya, misalnya teks formalitas bahwasanya mereka sudah jalankan ini, tapi tidak turun ke lapangan dan melihat secara langsung bahwasanya ini betul nggak mengeluarkan limbah, terus ini betul nggak seperti ini betul nggak, tidak ada sampai pengawasannya pun tidak ada partisipatif yang dilibatkan masyarakat terhadap pengawasan pencemaran lingkungan itu. Itu Bung Jali yang paling penting ya terkait mengenai ini. Kita banyak problem yang dihadirkan oleh para nelayan, bukan pada kita sendiri, tapi nelayan menyebutkan problem yang sangat besar ternyata ada di Sungai Siak karena mereka adalah tergantung kepada Sungai Siak. Terus mereka dilemanya itu banyaknya tidak terkendalinya perusahaan-perusahaan industrial yang ada di sisi pinggir Sungai Siak, belum lagi sawit ya, limbah sawit ini ditambah lagi dihadapkan lagi PLTU batubara. Ini yang menyebabkan bisa jadi eksistensi mereka bakal hilang ya. Mungkin itu saja sih, Bung Jali. Baik, oke. Kita sudah masuk di ujung-ujung nih. Saya pikir waktu kita terbatas, mungkin memang ada forum yang lebih lagi ya, forum audiensi, karena memang ya beginilah dilema pembangunan ya. Dia meminta stakeholder memberikan pendapatnya. Nah, saya pikir itu harus diakomodir oleh pemerintah, apapun alasannya tidak boleh diakomodir karena itu fungsi pemerintahan ya, untuk mengakomodir itu. Tapi sayang sekali ini waktu kita terbatas, saya ingin berikan 1 menit saja masing-masing closing statement. Saya ingin dari Bung Andi dulu 1 statement, closing statement 1 menit saja, tidak panjang-panjang, diteruskan oleh Bang Iswadi dan terakhir nanti Bu Reni memberikan closingnya. Silakan Bung Andi, closingnya apa dari Anda? Ya, silakan. Oke, mikrofonnya bisa diaktifkan, mikrofonnya Bung Andi. Bung Andi, mikrofonnya bisa diaktifkan? Oke, baik, ya silakan. Iya, sudah ini aktif. Adalah salah satu sungai yang strategis nasional dalam pemulihan. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Bung Andi. Udah ya? Ya. Ya, udah. Ya, Sungai Siak merupakan, ya kayak Bu Reni bilang, bahwasanya ini adalah sungai yang sangat prioritas dalam pemulihan Sungai Siak. Ketika pengendalian industrial di Sungai Siak, kita berpikir bahwa bagaimana cara negara ini melakukan pemulihan terhadap Sungai Siak. Mungkin itu catatannya. Belum lagi nih PLTU, ada PLTG yang bakal dibangun. Belum lagi nanti bagaimana kapal tongkang, belum lagi nanti kawasan industri Tenayan Raya itu bakal dibangun. Ini yang ancaman besar. Saya sangat pesimis bagaimana negara atau bagaimana provinsi akan melakukan pemulihan Sungai Siak. Di satu sisi pembangunan terus terjadi di pinggir Sungai Siak. Mungkin itu saja ya penutup saya, bahwasanya harusnya provinsi lebih serius dan menghentikan segala industrialisasi yang terjadi di pinggir Sungai Siak. Mungkin itu saja, Bung Dali. Baik, terima kasih Bung Andi. Bang Iswadi, singkat saja 1 menit dari Bang Iswadi, closing statement, kata-kata kuncinya apa? Ya, baik, bahwa di Riau ini menargetkan 2025 energi terbarukan 34%, 2050 47%. Maka ini sebenarnya kan dalam momen yang pas. Momen yang pas. Dengan adanya energi terbarukan ini, maka beransur-ansur bahwa teknologi pembangkit konvensional baik yang berbahan bakar fosil tadi salah satunya batu bara, maka pelan-pelan mereka pertama bisa dikurangi jumlahnya, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan mereka bisa dipensiunkan. Memang karena kita lihat banyak negara yang sudah mempensiunkan pembangkit jenis seperti ini. Tapi kita tahu bahwa PLTU ini kan masih baru ya beroperasinya, karena kita tahu bahwa usia dari sebuah pembangkit ini sebenarnya panjang, dan mereka juga bahan bakarnya, pembelian batu baranya tentu melalui kontrak. Yang perlu ini mungkin kalau boleh saran, bahwa proses mereka dari hulu dan hilir itu seharusnya memang ada bagus standar, kata Bu Reni tadi, yang harus selalu semua kita harus memelototin lah, katakan kita pelototin
bersama-sama ini bagus standarnya tercapai apa enggak. Mungkin itu Bang Zali. Baik, terima kasih Bang Iswadi. Terakhir Bu Reni, singkat saja dari Bu Reni, apa kata kuncinya? Silakan. Terima kasih. Pemeliharaan kualitas air Sungai Siak harus terintegrasi seluruh stakeholder dan pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Kemudian kabupaten kota yang mengeluarkan izin lingkungan di sekitar Sungai Siak harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif. Selain itu, pengawasan aktivitas perkebunan pertanian selain PLTU juga harus lebih intens kepada kabupaten kota untuk melakukan pengawasan, karena selain PLTU juga aktivitas perkebunan pertanian dan domestik juga menjadi kontribusi besar terhadap pencemaran status Sungai Siak. Karena dari mulai tahun 2012 sampai 2016 statusnya cemar berat. Terima kasih. Mungkin itu saja, Bang Jali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni. Terima kasih dari DLHK Provinsi Riau, dan terima kasih juga Bang Iswadi, Bang Dr. Iswadi selaku akademisi, juga pengamat energi, dan juga terima kasih Bung Andi Wijaya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lain kesempatan kita coba buat lagi ya diskusi yang lebih ramai lagi dan menghadirkan wakil dari pemerintah Kota Pekanbaru ya untuk memperbincangkan ini. Terima kasih sekali para narasumber semuanya, dan juga terima kasih sahabat Green dimanapun Anda berada yang telah mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id dan juga di YouTube di pencarian Green Radio Line. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Raf Zamzali pamit undur diri di ruang dengar Anda. Terima kasih. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.